Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita untuk berdoa bersama-sama agar pelajaran kita kali ini dapat mendapatkan pahala bagi kita semua. Berdoa dimulai. Selesai. Ya anak-anak, kita balik lagi ke mata pelajaran kearsipan. Setelah kemarin kita pengenalan KI dan KD, kita masuk ke dalam materi konsep dasar kearsipan. Ya, selanjutnya arsip dan kearsipan. Apa yang dimaksud dengan arsip? Apa pula yang dimaksud dengan kearsipan? Adakah kalian yang mengetahuinya? Ya, jika kalian belum tahu, yuk saya jelaskan. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima organisasi. Jadi, arsip merupakan sekumpulan warkat atau dokumen yang masih memiliki nilai guna untuk aktivitas sehari-hari. Itu adalah arsip. Ingat ya, arsip itu adalah sebuah lembaran atau sekumpulan warkat-warkat. Itu dinamakan arsip. Kearsipan. Kearsipan adalah suatu proses pengaturan dan penyimpanan bahan-bahan atau warkat secara sistematis sehingga bahan-bahan tersebut dapat dicari dengan cepat. Jadi, kearsipan ini merupakan kumpulan dari arsip-arsip yang telah kita jadikan satu, disebut sebagai kearsipan. Kemudian disimpan secara sistematis atau sesuai urutan agar kita mudah dalam menemukannya. Itu adalah arsip dan kearsipan. Ingat ya, kalian harus bisa membedakan antara arsip dan kearsipan. Jangan lupa, ini materinya dicatat ke dalam buku tulis kalian, dirangkum atau diresum jika tidak terlihat di gambar HP kalian atau laptop. Kalau laptop sih pasti kelihatan ya. Nah, selanjutnya, arsip ini berasal dari bahasa Belanda, yaitu archief. Atau dalam bahasa Inggris disebut archive. Nah, ini artinya adalah permulaan atau catatan. Nah, kemudian kearsipan ini sering digunakan di dalam kita menyimpan surat-surat, baik di sekolah, di kantor, kelurahan, dimanapun di sebuah organisasi pasti memiliki sebuah arsip. Nah, ini adalah tujuan penyelenggaraan kearsipan. Yang pertama adalah menjamin ketersediaan arsip asli atau autentik yang terpercaya sebagai alat bukti yang sah. Contoh arsip adalah bukti kwitansi misalnya, kwitansi penjualan barang. Itu merupakan salah satu dari contoh arsip dalam bidang keuangan misalnya. Yang kedua adalah menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal. Nah, maksudnya pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan dan peraturan undang-undang. Jadi, semua arsip yang disimpan harus sesuai prosedur. Yang ketiga, menjamin perlindungan arsip yang terpercaya. Jadi, semua orang-orang yang mengelola dan memanfaatkan arsip ini memiliki perlindungan dalam hal penjagaan arsip. Jadi orang-orang yang menjaga arsip ini punya kualifikasi untuk
keterlindungan dari arsip tersebut. Yang keempat, menjamin keselamatan dan keamanan arsip. Nah, arsip ini sebagai bukti pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban apa? Dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi, semua arsip ini pasti punya hal-hal penting yang ada atau termuat di dalamnya. Yang kelima, menjamin keselamatan aset. Nah, jadi arsip itu dalam bentuk apa saja? Mulai dari surat, atau kwitansi, atau akta, atau sebuah kartu, atau bahkan sebuah patung. Nah, di museum-museum itu, patung, lukisan, atau barang-barang antik lainnya itu merupakan sebuah arsip yang memiliki nilai histori tentunya. Seperti itu. Yang keenam, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Jadi, dengan pemanfaatan arsip yang otentik dan terpercaya, pastinya kita memiliki kualitas pelayanan publik bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki layanan purna jual misalnya. Jadi, kalau misalnya kita sudah membeli barang, kemudian kita ingin menjualnya. Nah, selanjutnya sebelum barang itu ingin dijual ternyata ada bukti surat yang hilang dalam barang tersebut. Misalnya barangnya contohnya barang elektronik ya. Nah, di elektronik itu pasti ada surat-surat penjualannya. Jika hilang misalnya kita balik lagi ke tempat kita membelinya dan ternyata masih ada salinannya. Nah, itu bisa jadi sebagai kualitas pelayanan publiknya dari perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya jenis arsip. Nah, di dalam jenis arsip ini kita mengenal beberapa golongan. Yang pertama, arsip dinamis. Arsip dinamis ini dipergunakan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan, atau lainnya. Yang jelas arsip dinamis ini sifatnya ini dibagi lagi menjadi arsip aktif dan inaktif. Arsip aktif adalah arsip dinamis yang masih dipergunakan secara terus-menerus nih, kalau aktif. Kalau arsip inaktif adalah arsip dinamis yang penggunaannya sudah berkurang dan tidak dipergunakan secara terus-menerus. Nah, ini terbalikannya dari arsip aktif. Jadi arsip dinamis ini dibagi dua, ada aktif dan inaktif. Kemudian jenis arsip selanjutnya adalah arsip statis. Arsip statis merupakan arsip penting yang ada di lembaga atau instansi kearsipan. Nah, selanjutnya ada arsip vital. Arsip vital ini adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip. Contoh arsip vital misalnya asuransi, daftar gaji, akta piutang misalnya. Kemudian ada arsip terjaga. Arsip terjaga adalah arsip yang berkaitan dengan keberadaan dan keberlangsungan hidup seseorang. Jadi, contohnya ini adalah surat hasil laboratorium pasien. Misalnya, selama COVID ini ada pemeriksaan entah itu swab test atau rapid test, itu merupakan ada hasil laboratoriumnya. Nah, ini termasuk hasil arsip terjaga. Selanjutnya, arsip umum. Arsip umum adalah arsip yang tidak termasuk dalam kategori arsip terjaga. Nah, ada lengkapnya ada di Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009. Ini mengakomodir arsip umum. Contoh arsip umum misalnya KTP dan SIM. Nah, ini yang seperti saya bilang bahwa kartu juga termasuk salah satu arsip. Nah, arsip umum ini contohnya itu adalah KTP dan SIM. Bisa juga kartu pelajar kalian misalnya gitu. Nah,
Perbedaan antara dinamis dan statis kalian sudah tahu kan? Kalau dinamis itu dipakai secara terus-menerus, kalau arsip statis ini sudah jarang dipakai. Bahkan dipakainya tuh tidak terlalu sering, misalnya seperti itu. Ya, next selanjutnya nilai guna arsip. Nah, nilai guna arsip menurut Vernon B. Santen ini seperti kita lihat bersama di PowerPoint, ada yang namanya Alfred. Ingat ya anak-anak, Alfred ini adalah singkatan dari nilai guna arsip menurut Vernon B. Santen. Dari A, administration value, yaitu nilai guna administrasi. Nah, arsip dapat dijadikan sebagai alat bantu melancarkan kegiatan suatu hal. Nah, ini masuk ke dalam administration value. Kemudian ada L, legal value, yaitu nilai guna Nilai guna yuridis atau nilai guna hukum. Arsip ini dapat dijadikan sebagai alat bantu atau bukti yuridis tentang suatu hal. Contohnya akte kelahiran, ijazah, KTP, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah F, fiscal value atau nilai guna fiskal. Nilai guna fiskal ini adalah nilai guna tentang keuangan. Jadi, setiap keuangan pasti kita harus membutuhkan bukti-bukti. Nah, bukti-bukti tersebut kemudian akan diarsipkan. Nah, makanya ada yang namanya fiscal value atau nilai guna keuangan. Kemudian ada R. R ini adalah research value atau nilai guna penelitian. Nilai guna penelitian ini sangat dilihat dari hasil penelitian yang sudah ditemukan. Contoh dari research value yaitu hasil penelitian, buku referensi, tesis, skripsi, atau laporan-laporan yang sudah dibuat itu disebut sebagai research value. Kemudian ada E, education value atau nilai guna pendidikan. Nilai guna pendidikan atau education ini berpaku pada nilai-nilai pendidikan. Jadi, arsip-arsip yang disimpan ini memiliki nilai pendidikan di dalamnya. Kemudian ada documentation value. Documentation value adalah arsip yang memiliki nilai guna dokumentasi. Contohnya adalah barang-barang yang ada di museum. Itu merupakan salah satu nilai guna dokumentasi. Jadi kita tahu apa saja yang menjadi bukti histori yang ada di dalam barang tersebut yang bisa dijadikan dokumentasi. Nah, ini adalah karakter dan sifat arsip. Karakter dan sifat arsip ada 4. Ada otentik, legal, unik, dan terpercaya. Otentik yaitu informasi melekat pada wujud aslinya, seperti informasi mengenai waktu dan tempat arsip dibuat. Legal yaitu dokumentasi untuk mendukung tugas dan kegiatan. Unik berarti tidak dibuat secara massal dan memiliki kronologi atau urutan waktu yang ada. Kemudian baru diduplikasikan atau dibuat tembusan. Selanjutnya ada terpercaya. Terpercaya ini digunakan sebagai bukti yang sahih atau yang sebagai bukti pendukung, seperti itu. Selanjutnya, peranan arsip. Ada sebagai sumber ingatan, sumber informasi, bahan pertimbangan, bahan pengawasan, dan pertimbangan evaluasi. Nah, untuk hari ini seperti itu materi pembelajaran kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa follow and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.